Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota saya Rizky Pratama Putra dengan NIM 8020190066 yang akan menjelaskan penjadwalan proses FGFS dan MGSGL. Dan rekan saya yang kedua yaitu Handi Mahardika dengan NIM 8020190251 yang akan menjelaskan penjadwalan proses VSGL. Selanjutnya dengan rekan saya yang ketiga yaitu Valentino dengan NIM 8020190350 yang akan menjelaskan proses penjadwalan HPFS. Dan yang terakhir rekan saya Kristanto Prasetyo dengan NIM 8020150173 yang akan menjelaskan proses penjadwalan round robin. Baik, saya Rizky Pratama Putra dengan NIM 8020190066 akan menjelaskan penjadwalan proses FGFS. FGFS merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana, di mana proses yang tiba terlebih dahulu akan dieksekusi terlebih dahulu. Langkah pertama, jumlahkan semua burst time. Untuk mengetahui lama proses keseluruhan, yaitu 5 ditambah 3 tambah 5 tambah 2 tambah 4 sama dengan 19. Maka didapatlah lama proses keseluruhan yaitu 19. Lalu buatlah kolom sebanyak 19 sesuai hasil dari penjumlahan burst time. Dan ini kolom tabel proses sebanyak 19. Selanjutnya proses mulai berjalan. Proses yang mulai berjalan duluan adalah P1 karena P1 memiliki arifal yang paling terkecil di antara yang lainnya, yaitu P1-nya arifal time-nya adalah 0. Proses berjalan sesuai dengan warna pada tabel proses. Nanti pada proses yang akan berjalan sesuai dengan tabel dengan warna pada tabel proses di sini. Arifal time P1 adalah 0 dan burst time-nya adalah 5. Jadi proses akan berjalan dari 0 sampai dengan 5. Dan ini proses telah berjalan dari 0 sampai dengan 5. Proses P1 telah selesai, maka kita dapat start time-nya yaitu 0 karena dimulai dari 0 dan finish time-nya yaitu 5 karena berakhir ataupun berhenti di tabel proses ke-5. Dan kita dapat menulis pada kolom start time dan finish time P1 0 dengan 5 karena finish time-nya adalah 5. Untuk selanjutnya kita akan mencari hasil dari respon time proses P1 dengan rumus respon time sama dengan finish time dikurang arrival time. Jadi finish time pada proses P1 adalah 5 dan arrival time pada proses P1 adalah 0. 5 dikurang 0 sama dengan 5. Maka kita dapat menuliskan respon time pada proses P1 sama dengan 5. Baik, selanjutnya proses P2 dijalankan sebanyak 3 ms sesuai dengan burst time pada proses P2. Dan proses P2 telah berjalan sebanyak 3 ms. Dapat kita ketahui bahwasanya proses P2 dimulai ataupun berjalan dari tabel proses ke-5 dan berakhir pada tabel proses ke-8. Jadi kita dapat mengetahui bahwasanya start time pada proses P2 adalah 5 dan finish time pada proses P2 sama dengan 8. Dan kita dapat menulis start time pada P2 5 dan finish time pada P2 adalah 8. Terus selanjutnya kita mencari respon time pada proses P2 yaitu dengan rumus yang sama, respon time sama dengan finish time dikurang arrival time.
Jadi finish time pada proses P2 adalah 8 dan arrival time pada proses P2 adalah 1. Jadi 8 dikurang 1 sama dengan 7. Kita dapat hasil respon time pada proses P2 adalah 7 dan kita dapat menulisnya pada tabel proses P2 respon time sama dengan 7. Untuk selanjutnya proses P5 akan dijalankan sebanyak 5 ms sesuai dengan burst time pada proses P5 5 ms. Dan proses P5 telah dijalankan, kita dapat mengetahui bahwasanya proses P5 dimulai ataupun start dari tabel proses ke-8 dan finish time ataupun berakhir pada tabel proses ke-13. Kita dapat menulis pada tabel proses P5 start time dimulai dari 0 dan finish time berakhir pada tabel proses ke-13. Dan untuk selanjutnya kita mencari respon time pada proses P5 dengan menggunakan rumus yang sama. Respon time dikurang finish time respon time sama dengan finish time dikurang arrival time. Jadi finish time pada proses penjadwalan P5 sama dengan 13 dan arrival time pada proses P5 sama dengan 2. Jadi 13 dikurang 2 sama dengan 11. Jadi kita dapat menulis pada tabel respon time P5 sama dengan 11. Dan berikutnya proses P4 dijalankan sebanyak 2 ms. Setelah dijalankan proses P4 dan dapat kita ketahui bahwasanya proses P4 dimulai dari tabel proses ke-13 dan berakhir pada tabel proses ke-15. Dan dapat kita tulis di tabel proses P4 start time-nya dimulai dari dengan 13 dan berakhir ataupun finish time di tabel proses 15. Dan untuk selanjutnya kita mencari respon time pada tabel proses P4 dengan rumus yang sama. Respon time sama dengan finish time dikurang arrival time. Jadi finish time pada proses P4 ini sama dengan 15 dan arrival time pada proses P4 sama dengan 3. Jadi 15 dikurang 3 sama dengan 12. Kita dapat menulis di respon time proses P4 sama dengan 12. Dan yang terakhir proses P3 dijalankan sebanyak 4 ms sesuai dengan burst time pada proses P3. Proses P3 telah dijalankan sebanyak 4 ms dan dapat kita ketahui bahwasanya proses P3 dimulai dari tabel proses ke-15 sampai dengan tabel proses ke-19 dan dapat kita tulis di tabel besar ini, di tabel proses P3 start time-nya dimulai dari 15 dan finish time-nya berakhir di 19. Dan kita dapat mencari ataupun mengambil hasil atau mencari hasil respon time pada tabel proses P3 dengan menggunakan rumus respon time sama dengan finish time dikurang arrival time. Jadi finish time pada proses P3 ini kita dapat ketahui adalah 19 dan arrival time pada proses P3 ini adalah 4. Jadi 19 dikurang 4 sama dengan 15. Dan kita dapat menulis respon time pada proses P3 ini sama dengan 15. Baik, untuk selanjutnya adalah kita mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI. Jadi untuk mencari nilai TI ini adalah menjumlahkan seluruh proses
P1, P2, P3, P4, P5 menjumlahkan seluruh hasil respon time-nya. Jadi 5 ditambah 7 ditambah 11 tambah 12 tambah 15 sama dengan 50. Jadi kita dapat mengetahui hasil daripada CI-nya sama dengan 50. Dan untuk mencari hasil dari TR, kita dapat menggunakan rumus TR sama dengan hasil dari TI ini dibagi dengan banyaknya proses. Jadi hasil dari TI ini adalah 50 dan banyaknya proses dari tabel yang kita kerjakan ini adalah 5. Ada proses P1, P2, P5, P4, P3, ada proses P1, P2, P3, P4, P5 maksud saya. Jadi TR sama dengan hasil dari TI dibagi banyaknya proses. Jadi hasil dari TI adalah 50 dan dibagi banyaknya proses adalah 5. Jadi TR sama dengan 50 dibagi 5 sama dengan 10. Dan ini adalah penjelasan saya untuk penjadwalan proses FCFS. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Halo, saya Andi Mardika. Saya akan menjelaskan penjadwalan proses TSJS. TSJS merupakan proses yang akan dijalankan berdasarkan sisa proses PT terkecil. Langkah pertama adalah jumlahkanlah semua burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 19. Dan selanjutnya buatlah tabel sebanyak 19 kolom karena hasil dari burst time tadi seperti di bawah ini. Kemudian kami menggunakan tabel bantuan untuk mengetahui sisa proses dan perbandingannya. Proses yang didahulukan adalah P1 karena memiliki arrival time yang terkecil yaitu 0 ms. Proses P1 hanya berjalan 1 ms karena P2 datang di 1 ms. Karena P2 datang di 1 ms, maka P1 dan P2 melakukan perbandingan sisa proses BT. Yang akan dijalankan adalah BT terkecil, maka selanjutnya bila yang akan dijalankan karena P1 lebih besar dari P2. Selanjutnya proses P2 dijalankan sebanyak 3 ms dimulai dari 1 karena P2 lebih kecil daripada P1. Karena tidak memiliki sisa proses, maka P2 berakhir di 4 dan hasil dari P2 menjadi 0. Langkah selanjutnya adalah mencari respon time. Caranya menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 4 kurang 1 sama dengan 3. Ya, 3 di respon time-nya. Dan setelah proses P2 selesai di 4 ms, selanjutnya yang akan melakukan perbandingan lagi dengan proses yang lainnya. Di sini P4 memiliki proses BT terkecil yaitu 2 ms, maka P4 akan dijalankan. Setelah proses P4 selesai di P2 selesai di 4 ms, selanjutnya dilakukan P4 karena BT terkecil yaitu 2 ms. Proses P4 telah selesai, maka kita dapat mengetahui ST nya yaitu 5 dimulai dari 5 dan FT nya 6 karena berhentinya di 6. Startnya di sini 4 di P4 5 jadi 5 dan FT nya berhenti di 6.
Selanjutnya RT didapatkan dari rumus RT sama dengan ST kurang AT, jadi 6 kurang 3 sama dengan 3. Ya, di sini di spontannya 3. Selanjutnya setelah melakukan perbandingan maka P1 akan dijalankan karena memiliki BT yang sama dan memiliki perbandingan AT lebih kecil. Selanjutnya setelah melakukan perbandingan maka P1 akan dijalankan karena P1 memiliki BT yang sama dan memiliki perbandingan AT yang kecil. Dan proses P1 selesai, maka dapatlah start time-nya 0 dan finish time-nya 10. Proses P1. Selanjutnya RT yang didapatkan dari rumus seperti sebelumnya, RT sama dengan ST kurang AT, jadi 10 kurang 0 sama dengan 10. Selanjutnya proses P3 akan dijalankan karena BT dari P3 lebih kecil daripada BT P5. Selanjutnya proses P3 akan dijalankan. Proses P3 setelah selesai dijalankan dan didapatkan start time-nya 10 dan ST-nya 14. Setelah proses P3 telah selesai dijalankan, maka didapatkan ST-nya 10 dan ST 14. Selanjutnya menghitung RT, didapatkan rumus RT sama dengan ST kurang AT, jadi 14 kurang 4 sama dengan 10. Ya, 10. Selanjutnya proses yang dilakukan adalah P5 karena tidak dapat melakukan perbandingan lagi, maka P5 akan dijalankan dan sampai ke 19 finish time-nya. Selanjutnya menghitung RT seperti tadi. Dapatkan RT sama dengan ST kurang AT, jadi 19 kurang 2 sama dengan 17. Selanjutnya mencari average waiting time TR dan turnaround time TI sama dengan jumlah semua respon time, TR sama dengan TI dan banyaknya proses. TI semua respon time-nya kita jumlahin dan hasilnya menjadi 43 dan TR nya 43 bagi 5 sama dengan 8,6. Ya, itu saja dari saya undur diri, terima kasih. Baik, saya Rizky Pratama Putra. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjadwalan proses NPSJF. Oke, NPSJF adalah antrian dengan prioritas tanpa preemsi. Yang menjadi prioritas adalah yang memiliki proses singkat ataupun pendek. Semakin pendek proses, maka semakin tinggi prioritasnya. Kami membuat tabel bantuan agar dapat mempermudah proses yang akan dijalankan. Baik, selanjutnya buatlah tabel sebanyak 19 kolom karena hasil dari board stand yang kita miliki keseluruhannya adalah 19. Kemudian kami juga membuat tabel bantuan ini untuk mengetahui sisa proses dan perbandingannya. Baik, proses P1 berjalan terlebih dahulu
karena P1 memiliki arti yang lebih kecil yaitu 0 dan BT nya adalah 5. Baik, setelah proses P1 dijalankan ini, maka di tabel bantuan hilang, proses P1 nya hilang karena sudah dijalankan. Maka kita dapat melihat start time pada proses P1 yang dimulai dari 0 dan finish time-nya berakhir pada tabel proses ke-5. Jadi kita dapat menulis di sini start time pada proses P1 0 dan finish time pada proses P1 adalah 5. Setelah kita mendapatkan hasil dari start time ataupun finish time pada proses P1, kita akan mencari nilai respon time pada proses P1 dengan rumus respon time sama dengan finish time dikurang arrival time. Jadi finish time pada proses P1 adalah 5 dan arrival time pada proses P1 adalah 0. Jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Dan maka tabel bantuan pada P1 menjadi 0 karena P1 menghabiskan prosesnya. Dan kita telah tulis di sini bahwasanya hasil dari respon time proses P1 adalah 5. Baik, selanjutnya adalah setelah proses P1 diselesaikan pada tabel kelima ataupun berakhir pada tabel proses kelima, maka pada metode NPSJF proses yang akan dijalankan selanjutnya melihat dari burst time terkecil ataupun terpendek. Kita bisa lihat pada tabel bantuan, maka P4 yang akan dijalankan karena P4 memiliki burst time yang paling terkecil yaitu hanya 2 ms saja. Baik, setelah dijalankan proses P4 yang dimulai dari 5 dan berakhir pada 7, finish time pada 7, dapat kita ketahui dan kita tulis bahwasanya proses P4 dimulai dari 5 ataupun start dari tabel proses kelima dan finish time pada tabel proses ke-7, dan kita dapat menulisnya di finish time berhenti ataupun finish di tabel proses ke-7. Selanjutnya untuk mencari respon time pada tabel proses ke-4, yaitu dengan rumus yang sama, respon time dikurang finish time respon time sama dengan finish time dikurang arrival time. Setelah kita ketahui bahwasanya proses P4 dengan finish time-nya ke-7 dan arrival time-nya 3, jadi 7 dikurang 3 sama dengan 4, dan kita dapat menulis di tabel respon time proses P4 adalah 4. Baik, setelah P4 maka akan dilanjutkan melakukan perbandingan dengan yang lainnya. Maka P2 yang akan dijalankan karena P2 memiliki burst time hanya 3 ms saja. Bisa kita lihat sama-sama bahwasanya proses P2 telah berjalan, dan dapat kita lihat bahwasanya proses P2 dimulai dari tabel proses ke-7 dan berhenti atau finish time di tabel proses ke-10, dan dapat kita tulis pada tabel besarnya bahwasanya proses P2 distartkan ataupun start time-nya dari tabel proses ke-7 dan finish time pada tabel proses ke-10. Terus selanjutnya kita mencari respon time dengan rumus yang sama, yaitu FT dikurang AT, dimana finish time pada proses tabel kedua proses P2 kita dapat finish time-nya 10 dan arrival time-nya 1, jadi 10 dikurang 1 sama dengan 9.
Setelah proses P2 selesai, maka akan dilanjutkan melakukan perbandingan dengan yang lainnya. Maka kita dapat lihat proses P3 yang akan dijalankan karena P3 memiliki burst time yang paling terkecil dibandingkan proses P5, yaitu hanya 4 ms saja. Baik, sama-sama kita lihat bahwasanya proses P3 telah dijalankan. Dan dapat kita lihat juga bahwasanya proses P3 dimulai dari 10 dan berakhir pada double proses ke-11, ataupun dari start ke-10 dan finish time-nya di double proses ke-11. Dan dapat juga kita tulis di sini pada proses P3 start time-nya 10 sesuai dengan double proses dan finish time-nya 14 sesuai dengan double proses. Selanjutnya kita mencari respon time dengan rumus yang sama, yaitu finish time dikurang arrival time. Finish time-nya adalah 14 dan arrival time-nya adalah 2, tapi di sini 4, mungkin ini salah ketik. Jadi ini kita rubah arrival time-nya 2. Jadi hasilnya adalah 12. Dapat kita tulis di sini hasilnya 12. Baik, untuk selanjutnya yaitu proses P5 karena tidak ada lagi perbandingan di antara yang lainnya. Setelah proses P5 dijalankan, maka dapat kita peroleh dan kita lihat sama-sama bahwasanya proses P5 dimulai dari double proses ke-14 dan berakhir pada double proses ke-19. Kita dapat tulis di sini kata start time-nya 14 dan finish time-nya 19. Maaf, ini ada kekeliruan dari pembuatan tabel. Jadi ini 19. Ini 19. Maka dapat kita hasilkan 19 dikurang 4, FT dikurang AT, FT nya 19 dan AT nya 4, hasilnya adalah 15. Dan yang terakhir kita mencari average waiting time dengan turnaround time dengan rumus TI sama dengan jumlah respon time yang ada. Baik, ini ada kesalahan sedikit. 16. Jadi 5 ditambah 9 ditambah 15 tambah 4 tambah 12 sama dengan 45. Ini ada kesalahan sedikit nih. 45. Jadi nilai TI ini didapatkan dari penjumlahan respon time yang ada. Jadi 5 tambah 9 tambah 15 tambah 4 tambah 12 adalah sama dengan 45. Sedangkan kalau mencari jumlah TR ini adalah TR sama dengan hasil daripada TI. Hasil daripada TI dibagi dengan banyaknya proses yang kita jalankan, yaitu 5. Ada 5 proses yang kita jalankan tadi. Jadi TR sama dengan 45 dibagi 5 sama dengan 9. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan ataupun saya terangkan. Untuk proses selanjutnya HPLN dan round robin akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, nama saya Valentio, NIM saya 80/2019-0350. Sini saya akan menjelaskan jadwalan proses HPRN.
Metode HPRN merupakan metode penjadwalan yang dimana dia akan menjalankan proses pertama yang memiliki arrival time pendek sehingga proses P1 yang akan dijalankan sampai selesai. Buatlah kolom sebanyak 19 buah sesuai jumlah burst time dengan 5 tambah 3 tambah 5 tambah 2 tambah 4 sama dengan 19. Sini maka proses P1 akan dijalankan dari 0 dan berakhir di 5. Dan di sini kita mendapatkan nilai start time 0 dan finish time 5. Dan maka proses P1 akan dijalankan dari 0 dan berakhir di 5 untuk nilai response time atau RT. Selanjutnya, lihatlah tabel di bawah ini untuk mengetahui manakah proses yang akan berjalan selanjutnya. Nilai rasio penalti terbesarlah yang akan berjalan duluan. Dari tabel tersebut, proses P2 lah yang memiliki nilai rasio penalti terbesar dengan waktu sia-sia 5 dikurang 1 sama dengan 4 dan rasio penalti buka kurung 4 ditambah 3 tutup kurung dibagi 3 sama dengan 2,33. Dari tabel didapatkan proses P2 dengan nilai rasio penalti terbesar sehingga proses P2 akan dijalankan, yaitu dimulai dari 5 dan berakhir di 8. Dan nilai start time-nya dengan 5 dan finish time 8. Karena proses P2 telah selesai, maka dapat diketahui response time-nya dengan rumus response time sama dengan finish time dikurang arrival time. Jadi 8 dikurang 1 sama dengan 7. Selanjutnya, lihatlah tabel di bawah ini. Selanjutnya, lihatlah tabel di bawah ini untuk mengetahui manakah proses yang akan berjalan selanjutnya. Nilai rasio penalti terbesarlah yang akan berjalan duluan. Dari tabel tersebut, proses P4 lah yang memiliki rasio penalti terbesar dengan waktu sia-sia 8 dikurang 3 sama dengan 3. Dan nilai rasio penalti buka kurung 5 ditambah 2 kurung bagi 2 sama dengan 3,5. Dari tabel didapatkan P4 dengan nilai rasio penalti terbesar sehingga P4 akan dijalankan, yaitu dimulai dari 6 dan berakhir di 9. Dari tabel didapatkan P4 dengan nilai rasio penalti terbesar sehingga P4 akan dijalankan, yaitu dimulai dari 6 dan berakhir di 9 untuk nilai finish time yang berakhir tepat di angka 10. Karena proses P4 telah selesai, maka dapat diketahui response time-nya dengan rumus response time sama dengan finish time dikurang arrival time, jadi 10 dikurang 3 dan sama dengan 7. Selanjutnya, lihatlah tabel di bawah ini. Untuk mengetahui manakah proses yang akan berjalan selanjutnya, nilai rasio penalti terbesar yang akan berjalan duluan. Dari tabel tersebut, proses P5 lah yang memiliki rasio penalti terbesar dengan waktu sia-sia 10 dikurang 2 sama dengan 8. Dan nilai rasio penaltinya buka kurung 8 tambah 5 tutup kurung dibagi 5 sama dengan 2,6. Dari tabel didapatkan P5 dengan nilai rasio penalti terbesar sehingga P5 akan dijalankan, yaitu dimulai dari 9 dan berakhir di 15. Karena proses P5 telah selesai, maka dapat diketahui response time-nya dengan rumus response time sama dengan finish time dikurang arrival time, jadi 15 dikurang 2 sama dengan 13. Selanjutnya, karena proses P3 terakhir dan tinggal sendirian, maka P3 akan langsung dijalankan. Dimulai dengan start time-nya yaitu 15 dan berakhir di 19. Dan berakhir di 19 untuk finish time. Selanjutnya, karena proses P3 terakhir dan tinggal sendirian, maka P3 akan langsung dijalankan dan dimulai start time-nya yaitu 14 dan berakhir di 18. Karena proses P3 telah selesai, maka dapat diketahui response time-nya dengan rumus
response time sama dengan finish time dikurang arrival time jadi 19 dan dikurang 4 dan hasilnya adalah 15. Selanjutnya adalah mencari break waiting time atau TR dan turnaround time atau TI. TI sama dengan jumlah semua response time. TR sama dengan TI. Banyaknya proses TI dengan menjumlahkan response time 5 ditambah 7 tambah 13 tambah 7 dan tambah 15 dan menghasilkan 47. TR sama dengan 43 bagi 5 sama dengan 8,6. Baiklah, untuk itu saja penjelasan dari proses HPRN. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Terima kasih. Baiklah, nama saya Kristanto Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penjadwalan proses round robin. Penjadwalan proses round robin adalah penjadwalan yang dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian. Proses dijalankan secara berurutan. Jika proses belum selesai, sisa proses akan kembali ke antrian. Sebelumnya kita membuat dulu sebuah kolom dengan jumlah 19 kolom yang didapat dari jumlah BT. Soal memiliki kuantum sebanyak 2, yang artinya proses akan berjalan 2 ms saja, dan kemudian sisanya akan kembali mengantri ke antrian. Proses P1 berjalan selama 5 ms karena memiliki kuantum 2, maka hanya akan berjalan 2 ms saja dan sisa 3-nya akan kembali mengantri. Proses P2 berjalan selama 3 ms karena memiliki kuantum 2, maka hanya akan berjalan sebanyak 2 ms saja dan 1 sisanya akan mengantri. Proses P5 berjalan selama 5 ms. Karena memiliki kuantum 2, maka hanya akan berjalan 2 ms saja dan sisa 3 akan mengantri. Selanjutnya proses P4 berjalan selama 2 ms. Karena memiliki kuantum 2, maka proses P4 selesai karena tidak memiliki sisa dan dapat diketahui start time-nya yaitu dimulai dari 6 dan berakhir di 8. Selanjutnya mencari RT. Didapat dari rumus RT sama dengan FT kurang AT. 8 kurang 3 sama dengan 5. Proses P3 berjalan selama 4 ms. Karena memiliki kuantum 2, maka proses P3 hanya berjalan 2 ms saja dan sisanya akan mengantri. Berikutnya proses P1 berjalan lagi sebanyak 2 ms karena tadi memiliki sisa sebanyak 3 dan berjalan 2, 1 sisanya akan mengantri lagi. Berikutnya proses P2 berjalan lagi sebanyak 1 ms karena tadi masih ada yang mengantri yaitu 1 ms. Maka P2 selesai dan kita dapat ketahui start time-nya yaitu dimulai dari 2 dan berakhir di 13. Selanjutnya mencari RT. Didapat dari rumus RT sama dengan FT kurang AT. 13 kurang 1 sama dengan 12. Dan dapat kita ketahui jumlah RT-nya yaitu 12. Berikutnya proses P5 berjalan lagi sebanyak 2 ms. Karena tadi masih ada sisa 3 ms yang mengantri dan sisanya mengantri lagi. Berikutnya proses P5 berjalan lagi sebanyak 2 ms.
karena tadi masih ada sisa 2 ms yang mengantri, maka proses P5 selesai. Dan kita dapat mengetahui start time-nya yaitu dimulai dari 8 dan berakhir di 17. Berikutnya mencari RT. Didapat dari rumus RT sama dengan FT kurang AT. 17 kurang 4 sama dengan 13. Berikutnya proses P1 berjalan lagi sebanyak 1 ms dan proses akan selesai. Selanjutnya kita dapat mengetahui start time-nya yaitu dimulai dari 0 dan berakhir di 18. Karena proses P1 sudah selesai, selanjutnya mencari RT. Didapat dari rumus RT kurang FT. RT kurang RT sama dengan FT kurang AT. 18 kurang 0 sama dengan 18. Berikutnya proses P5 berjalan lagi sebanyak 1 ms. Dan proses P5 akan diselesai karena antriannya sudah habis. Selanjutnya kita dapat mengetahui start time-nya yaitu dimulai dari 4 dan finishnya di 19. Karena proses P5 sudah selesai, selanjutnya mencari RT. Didapat dari rumus RT sama dengan FT kurang AT, yaitu 19 kurang 2 sama dengan 17. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR dan turnaround time yaitu TI. TI sama dengan jumlah semua respon time TR sama dengan TI per banyaknya proses. Sigma TI sama dengan 18 tambah 12 tambah 17 tambah 15 tambah 5 tambah 13 sama dengan 65. TR sama dengan 65 per 5 sama dengan 13. Kesimpulan dari penjadwalan proses dengan nama proses FCFS memiliki average waiting time sebanyak 10, turnaround time-nya 50. PSJF memiliki average waiting time sebanyak 8,6, turnaround time-nya 43. NPSJF memiliki average waiting time sebanyak 9 dan turnaround time-nya 45. Round robin memiliki average waiting time sebanyak 13. Turnaround time-nya adalah 65. HPRN memiliki average waiting time 8,6 dan turnaround time-nya 47. Menurut kelompok kami, penjadwalan yang paling efektif adalah PSJF karena memiliki average waiting time dan turnaround time yang tercepat. Sedangkan alternatif kedua yaitu kami memilih HPRN. Memiliki nilai akhir TR dan TI yang sama dengan PSJF. Dan yang selanjutnya yaitu NPSJF, FCFS, dan round robin. Baiklah, sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Baik, mungkin sekian video pembelajaran penjadwalan proses dari kami. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.